Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haja Muna SPDI. Saya sebagai guru di MTS Negeri 22 Jakarta. Dan saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 gelombang 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di MTS Negeri 22 Jakarta, mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 dengan materi Matsilah Qasirah dan Matsilah Tawilah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum belajar kalian pimpin doa. Siapa yang mau memimpin doanya? Ya, Fatan, silakan dipimpin doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bizidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita belajar, Ibu akan absen terlebih dahulu. Sebelumnya Ibu tanya ini, bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Adil. Alhamdulillah. Ya, Ibu absen dulu ya. Abid, Adil. Aisyah, Alifah, Almira, Anderson, Atia, Azalia, Azana, Evas, Ojin, ya, dari kemarin ya, ini ya. Baik. Ida, Lutfi, Misbahul Rafi, M. Fauzan, M. Daniel, M. Fatan, M. Rafif, M. Raka, M. Sultan, Sofi Rizky. Izin. Kenapa? Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita turut berduka cita. Nanti kita doakan ya untuk orang tuanya Sofi, ayahnya ya. Ya, baik. Mari kita doakan untuk orang tuanya Sofi yang beberapa hari yang lalu meninggal. Semoga Allah terima segala amal ibadahnya. Amin. Allah luaskan kuburnya dan Allah jadikan kuburnya seperti raudhah min riyadil jannah. Kita bacakan suratul Fatihah. Ala hadinya wala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah terima doa kita untuk orang tuanya. Ya, kita lanjut ya ke materi pada semester genap ini.
kita akan belajar tentang tajwid. Sebelum belajar, mari kita buka dengan ya dulu ya. Biar semangat. MTSN 22. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah. Sudah semangat belajar? Sudah. Kita mulai. Baik anak-anak, sebelum kita ke materi, Ibu mengajak kalian untuk menyimak video ini, yang mana nanti video yang kalian simak ini ada hubungannya dengan materi pelajaran kita hari ini. Silakan disimak dengan baik, nanti dilanjutkan dengan pertanyaan. Kisah setan yang mengajarkan ayat kursi kepada Abu Hurairah. Kejadian itu bermula ketika ia ditugaskan oleh Rasulullah menjaga gudang makanan kaum muslimin. Di tengah aktivitasnya itu, ada seorang laki-laki yang berniat mencuri makanan di gudang yang ia jaga. Abu Hurairah yang memergoki pencuri itu langsung menangkapnya. Ia berkata, "Akan aku adukan kamu kepada Rasulullah." Si pencuri menjadi takut. Ia kemudian memohon kepada Abu Hurairah untuk melepaskannya. Pencuri itu berkata, "Tolong lepaskan saya ini orang miskin. Keluarga saya banyak dan sekarang mereka tengah kelaparan." Mendengar penuturan si pencuri, Abu Hurairah menjadi iba dan melepaskannya. Keesokan paginya, Abu Hurairah melaporkan peristiwa pencurian semalam. Rasulullah pun bertanya, "Lalu, apa yang kau lakukan kepada tawananmu, ya Abu Hurairah?" Abu Hurairah menunduk merasa bersalah. "Saya lepaskan dia ya Rasulullah. Saya tidak tega dengan keadaan keluarga yang miskin dan kelaparan." Rasulullah kemudian berkata, "Pencuri itu dusta. Nanti malam dia akan datang lagi menghampirimu." Ketika malam semakin larut, Abu Hurairah melihat bayangan hitam yang masuk ke dalam gudang. Abu Hurairah yang sudah kesal dengan pencuri itu langsung menangkapnya lagi, dan kali ini ia bertekad tidak melepaskan si pencuri. Abu Hurairah berkata kepada pencuri itu, "Kali ini akan kuadukan kau kepada Rasulullah. Kau sudah berjanji untuk tidak mencuri, tapi kau malah kemari dan mencuri lagi." Pencuri itu memohon kepada Abu Hurairah untuk melepaskan dia, tapi Abu Hurairah meneguhkan dirinya agar tidak tertipu lagi. Si pencuri akhirnya menyerah. Dia pun berkata, "Tolong lepaskan saya Tuan. Nanti saya akan ajari Tuan beberapa kalimat yang sangat berguna." Abu Hurairah yang penasaran bertanya kepada si pencuri. "Kalimat apakah itu?" Si pencuri berkata lagi, "Bila Tuan akan tidur, jangan lupa membaca ayat kursi sampai selesai. Niscaya Allah akan menjaga Tuan selama tidur, dan tidak akan ada setan yang mendekati sampai pagi." "Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" Abu Hurairah menjawab, "Ia mengajari saya beberapa kalimat semalam, lalu saya melepaskannya." Rasulullah bertanya kembali, "Kalimat apakah itu?" "Bacain ayat kursi wahai Rasulullah. Katanya jika aku membaca ayat tersebut, niscaya aku akan dilindungi oleh Allah dan tidak ada satu setan pun yang berani mendekat sampai pagi." jawab Abu Hurairah. Rasulullah menganggukkan kepala. Beliau pun memberitahukan sesuatu kepada Abu Hurairah. "Pencuri itu berkata benar. Tapi sekalipun ia benar, ia tetap berdusta." Rasulullah kemudian melanjutkan perkataannya. "Tahukah kamu siapa pencuri itu?" Abu Hurairah menggelengkan kepala. "Tidak ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Dia adalah setan." Sejak saat itu, Abu Hurairah tidak pernah bertemu dengan pencuri itu lagi. Tadi kalian sudah saksikan video inspiratif sebelum kita materi. Ada yang mau
komentar tentang video yang baru saja kalian saksikan? Bu, izin menanggapi. Ya, silakan Mira. Dari video sebelumnya saya bisa mengambil kesimpulan bahwa ayat kursi yang diberitahukan oleh setan kepada Abu Hurairah bisa menjaga Abu Hurairah dari malam sampai pagi dari buruknya setan, Jadi gangguan setan. ya, boleh ya. Ada satu lagi yang mau menanggapi bagaimana Hanifah? Tambahkan kalau misalkan ayat kursi itu sebenarnya juga bisa dibaca saat sebelum tidur supaya bisa menghindarkan kita dari godaan setan sampai sepagi. Ya, jadi manfaat ayat kursi yaitu menjaga kita saat kita tidur dari gangguan setan. Karena kita tahu kalau kita tidur kita tidak ingat apa-apa. Dan sebab itu kita mohon kepada Allah dengan membaca ayat kursi, setan tidak bisa mengganggu kita mulai dari kita tidur sampai dengan bangun tidur. Semalam ada yang baca ayat kursi sebelum tidur? Ada? Siapa? Coba angkat tangan. Aisyah, oh bagus. Yang lainnya kalau memang belum terbiasa, mulai nanti malam kalian tidur, kalian harus baca ayat kursi. Karena sudah tahu ya fadilah tadi. Fadilah ayat kursi adalah menjaga kita dari gangguan setan. Baiklah anak-anak, karena kalian sudah tahu fadilah ayat kursi, maka ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu kita belajar tentang tajwid, yaitu masilah. Dan di ayat kursi nanti banyak bacaan-bacaan yang mana mengandung bacaan tajwid masilah. Nah, sebelumnya Ibu akan jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum tujuannya, kalian simak indikator pencapaian materi yang akan kita pelajari. Ya, sebelum kita ke materi, kalian harus perhatikan indikator pencapaian kompetensi hari ini, yaitu menjelaskan pengertian hukum bacaan masilah. Masilah ada masilah qasirah dan masilah tawilah. Kemudian menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan masilah. Masilah baik masilah qasirah maupun masilah tawilah. Kemudian juga mengidentifikasikan hukum bacaan masilah qasirah dan masilah tawilah. Menyimpulkan dan membaca bacaan masilah qasirah dan masilah tawilah. Mengelompokkan hukum bacaan masilah qasirah dan masilah tawilah dalam Al-Quran surat pendek pilihan, dan mempraktekkan. Nanti kalian praktekkan membaca bacaan yaitu berhukum bacaan masilah qasirah atau masilah tawilah. Kan untuk tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan ciri-ciri, mendeskripsikan, mengidentifikasikan, serta menyimpulkan hukum bacaan masilah qasirah dan masilah tawilah. Lanjut juga, peserta didik dapat mengelompokkan serta mempraktekkan masilah qasirah dan masilah tawilah dalam Al-Quran surat pendek pilihan. Sini Ibu akan jelaskan secara umum pengertian masilah. Kita tahu bahwa secara bahasa mad artinya panjang. Kemudian sila hubungan. Jadi masilah adalah apabila hak domir berharokat doma ataupun kasroh. Domir berharokat doma maupun kasroh terletak di akhir kata, tidak dibaca waqaf, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya, dan
sebelumnya adalah huruf berharokat hidup bukan mad. Jadi huruf yang di sebelah hak domir itu harus berharokat hidup ya, atau tidak panjang kali ya, tidak mad. Kalau Allah itu kan ada haknya tuh, tapi panjang kan di lainnya, itu bukan ya. Ibu lanjut. Nah, di sini kalian juga harus tahu bahwa mad dibagi menjadi dua. Ada mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Untuk mad silah qasirah artinya pendek, qasirah itu pendek. Jadi setelah hak domir tidak diikuti alif ya. Tandanya kalau masilah qasirah setelah hak domir tidak diikuti alif. Kemudian hak dibaca panjang hanya satu alif atau dua harokat. Jadi ha ya. Sedangkan masilah tawilah yaitu tawilah artinya panjang. Jadi setelah hak domir itu diikuti alif. Hak dibaca panjang sampai 4 sampai 5 harokat. Baiklah anak-anak, dari penjelasan secara umum tadi, mudah-mudahan kalian bisa paham dan akan lebih paham kalau kalian sudah mengerjakan LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Untuk itu kalian buat kelompok yang mana satu kelompok bisa 4 atau 5 orang. Dan tugas kalian nanti adalah di LKPD ini menjelaskan pengertian masilah tawilah maupun kasirah, kemudian menjelaskan ciri-ciri mad, silah qasirah dan masilah tawilah, dan mendeskripsikan, mengidentifikasikan, menyimpulkan cara membaca masilah, mengelompokkan hukum bacaan, dan mempraktekkan bacaan masilah. Dan surat yang kalian nanti cari adalah Ibu ambil dari surat Al-Baqarah ayat 255. Apa itu surat Al-Baqarah ayat 255? Ya, jadi nyambung ya dengan materi kita dari video yang kalian simak sebelumnya. Ya, silakan dibuat kelompoknya dahulu, nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan dibentuk sekarang. Kalian buka LKPD-nya, yang mana kegiatan pertama kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bergaris merah ya di LKPD kalian. Pertanyaannya, apa hukum bacaan kata yang berwarna merah? Hukum bacanya apa aja? Ada 2 ya. Kemudian apa pengertian hukum bacaan tersebut yang berwarna merah? Itu hukum bacanya mad apa?
Dan bagaimana ciri-ciri hukum bacaan tersebut? Ciri-cirinya apa? Kalau kalian tuliskan. Dan bagaimana cara membaca bacaan tersebut? Cara membaca hukum bacaan tersebut. Dimulai dari sekarang. Ya, sudah ya anak-anak? Sudah 10 menit, berarti kalian sudah selesai mengerjakannya. Kelompok siapa yang terlebih dahulu mempresentasikan? Ya, kelompok Atia. Silakan Atia dipresentasikan. Teman-teman yang lain, tolong diperhatikan kelompok Atia, jangan membelakangi. Ya, kalian semua menghadap ke kelompok Atia. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi pada kami. Yang pertama adalah hukum bacaan pada surat Al-Baqarah ayat 255. Hukum bacaan yang ada pada ayat tersebut adalah masilah qasirah dan masilah tawilah. Lalu selanjutnya ada pengertian dari masilah qasirah sendiri yang artinya pendek dan masilah tawilah yang artinya panjang. Lalu ciri-ciri masilah qasirah adalah setelah domir tidak diikuti alif, dan masilah tawilah ciri-cirinya adalah setelah domir diikuti alif. Lalu cara membaca masilah qasirah adalah dibaca 1 alif atau 5 harakat, dan cara membaca masilah tawilah dibaca panjang sampai 5 harakat. Iya, bagus. Untuk kelompok dari kelompok Atia itu menjelaskan tentang hukum bacaan, pengertian, ciri-ciri hukum bacaan dari masilah tawilah dan qasirah, dan cara membacanya. Ya, untuk itu kita beri aplaus untuk kelompok Atia. Baiklah anak-anak, untuk tugas pertama kalian sudah paham? Sudah. Kalau memang sudah paham, Ibu lanjutkan ke kegiatan yang kedua. Kalian bisa cari contoh-contoh masilah qasirah dan masilah tawilah dari surat-surat pendek yang ada di Al-Quran. Buat contoh masilah atau masilah tawilah atau masilah qasirah, kemudian tulis suratnya surat apa dan keterangannya apa ya. Anak-anak, untuk tugas yang kedua adalah kalian mencari hukum bacaan masilah qasirah dan tawilah dari surat-surat pendek. Tugas kalian sudah selesai, berarti siapa yang mau mempresentasikan? Yaitu, ya silakan kelompok Alifa. Baik, sebelumnya sudah ada contoh satu bagian dari Al-Quran yang termasuk masilah qasirah dan masilah tawilah. Dari hasil kinerja kelompok kami menemukan 4 bacaan lagi yang termasuk masilah qasirah dan masilah tawilah. Kami akan membacakan yang pertama di surat An-Nahl ayat 78. Di mana kalimat itu tidak diikuti oleh hamzah dan tidak dibaca waqaf. Yang di sini termasuk yang dibaca dua harakat. Oke, bacaan selanjutnya.
matsilah qasilah. Dan selanjutnya ada dari Quran surah Al-Qari'ah ayat 9. Wa ummuhu hawiyah. Hadomir kemudian diikuti dengan hamzah, di mana hadomir ini bertemu dengan huruf waw, jadi disebut dengan matsilah qasirah juga. Selanjutnya ada bacaan dari Al-Mutaffifin ayat 12. Yukadzibu bihi ila. Ini termasuk matsilah tawilah. Kenapa? Karena hadomir ini diikuti oleh hamzah dan tidak dibaca waqaf serta dibaca 5 harokat atau 2,5 alif. Bacaan selanjutnya ada dari Quran surah Al-Qasas ayat 53. Amanna bihi innahu. Ini termasuk matsilah tawilah. Mengapa? Karena hadomir ini diikuti oleh hamzah dan tidak dibaca waqaf. Ini dibaca 5 harokat. Baik, sekian kinerja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kelompok Alif Ba Nun, contoh-contohnya sudah betul semuanya. Baik itu contoh daripada matsilah qasirah maupun contoh matsilah tawilah. Dan Ibu rasa kelompok-kelompok lain juga sudah paham ya, bisa membedakan antara matsilah qasirah dengan matsilah tawilah yang ada di Al-Quran, bisa dipraktekkan. Untuk selanjutnya, tugas ketiga kalian adalah mempraktekkan membaca hukum bacaan yang ada di surat Al-Baqarah ayat 255. Itu bacaannya ada matsilah tawilah dan ada matsilah qasirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Ya anak-anak, berarti materi kita hari ini sudah selesai, yaitu membahas tentang matsilah qasirah dan matsilah tawilah. Jadi kesimpulannya untuk matsilah qasirah dan matsilah tawilah, dari kalian ada yang mau menjawab kesimpulan? Saya, Bu. Ya, Rafi, silakan. Jadi hukum bacaan matsilah ada 2, yaitu matsilah qasirah dan matsilah tawilah. Arti dari matsilah qasirah adalah pendek dan arti dari matsilah tawilah adalah panjang. Ciri-ciri dari matsilah qasirah itu setelah hadomir tidak diikuti alif, dan matsilah tawilah setelah hadomir diikuti dengan alif. Cara membacanya itu matsilah qasirah hanya dibaca panjang 2 harokat, dan matsilah tawilah hanya dibaca panjang 5 harokat. Terima kasih. Ya baik anak-anak, jawaban Rafi tadi sudah betul. Jadi matsilah dibagi menjadi 2, yaitu matsilah tawilah. Matsilah qasirah dibacanya berapa harokat? 2 harokat. Sedangkan matsilah tawilah dibacanya 5. 4, boleh 4, boleh 5. Kalau memang sudah 4 saja. Kalau 5 saja. Ciri-ciri matsilah qasirah adalah setelah hadomir tidak diikuti oleh huruf hamzah atau alif. Sedangkan matsilah tawilah setelah hadomir diikuti alif, hamzah atau alif.
Ya, mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Untuk lebih menambah pengetahuan kalian tentang masilah qasirah dan masilah tawilah, kalian praktekkan lagi di rumah, dicari hukum bacaan yang mana berbunyi masilah qasirah dan masilah tawilah. Untuk pelajaran hari ini, apakah kalian sudah mengerti semuanya? Sudah. Mudah atau tidak mudah? Alhamdulillah, kalau kalian sudah mengerti dan merasa mudah, Ibu ucapkan banyak terima kasih. Sebelum Ibu tutup, untuk materi selanjutnya, yaitu di minggu depan, kita akan belajar tentang mat badal, ya. Mat badal, karena materi mat untuk di semester genap ini ada 4. Jadi untuk di minggu depannya kita belajar mat badal. Itu saja pelajaran kita hari ini. Ibu berpesan sekali lagi. Jadi sebelum kalian tidur, kalian membaca ayat kursi. Ya, gunanya untuk apa tadi ayat kursi? Ya, melindungi diri kita dari godaan setan mulai kita tidur sampai dengan kita bangun tidur. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Dirapikan dulu kursinya. Sudah rapi semuanya? Kita tutup pelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Kita mulai dari tahun 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.